wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka presentasi mata kuliah filsafat umum. Nah, salam kalau boleh kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu Bapak Ivan Ahmad Gufron MPhil dan juga kita dari kelompok 6 terdiri dari saya Siti Hamdiah selaku moderator dan juga presentator pertama. Lalu ada Nabila Febrianti sebagai presentator kedua. Di sebelah Nabila ada Naila Izzatun Nisa sebagai presentator yang ketiga. Dan yang terakhir ada Anas Taufik Hidayat sebagai presentator yang keempat atau yang terakhir. Nah, baik, di sini teman-teman kita akan membahas terkait ontologi dalam filsafat. Dan di sini kita bakal membahas lebih dalam seperti apa ontologi dalam filsafat. Nah, di sini saya Siti Hamdiah akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai seperti apa itu ontologi. Nah, di sini pengertian ontologi ini secara etimologis atau istilah ontologi berasal dari kata bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, ontos yang berarti ada atau keberadaan dan logos yang berarti studi atau ilmu. Nah, sedangkan secara istilah ontologi ini adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan ultimate reality, baik yang membentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Lalu ontologi ini juga dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal yang ada, sedangkan dalam hal pemakaiannya akhir-akhir ini ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Jadi teman-teman, ontologi ini membahas sesuatu yang ada yang berwujud, seperti itu. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan ontologi menurut para ahli. Nah, jadi ini menurut Encyclopedia. Jadi ontologi ini yaitu teori atau studi tentang wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi ini sinonim dengan metafisika, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifat nyata atau yang asli. Lalu dari suatu benda, sifat asli dari suatu benda untuk menentukan arti atau struktur dan prinsip benda tersebut. Lalu yang selanjutnya ini menurut Rawls bahwa ontologi ini adalah teori tentang wujud. Nah, yang terakhir ini ada menurut Augustine. Jadi manusia ini mengetahui dari pengalaman hidupnya bahwa dalam hidup ini ada kebenaran, namun akal manusia terkadang merasa bahwa ia mengetahui apa yang benar, tetapi terkadang pula merasa ragu-ragu bahwa apa yang diketahui adalah suatu kebenaran. Nah, kebenaran ini tetap ada, kekal, itulah kebenaran yang mutlak. Kebenaran mutlak inilah oleh Augustine disebut Tuhan. Lalu penjelasan selanjutnya mengenai ontologi, karakteristik dan lain-lain itu akan dibahas oleh presentator yang kedua, yaitu Nabila Febrianti. Kepada Nabila saya persilakan. Nah, baik, melanjutkan dari Siti Hamdiah tadi, yang tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dan menurut para ahli. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih karakteristik pada ontologi filsafat ini. Nah, berikut adalah beberapa karakteristik ontologi filsafat. Ini ada 4. Yang pertama itu ada ontologi adalah studi tentang arti, yang bagaimana itu ada dan berada, tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam diri sendirinya menurut bentuknya yang
yang paling abstrak. Lalu yang kedua, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, seperti ada atau menjadi, aktualitas, dan sebagainya. Yang ketiga, itu ada ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat terakhir yang ada, yaitu sifat yang satu, absolut, bentuk abadi, sempurna, dan keberadaan segala sesuatu yang mutlak bergantung padanya. Yang keempat atau yang terakhir, ontologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas, apakah nyata atau semu, apakah pikiran itu nyata, dan sebagainya. Jadi karakteristik ontologi itu sebenarnya objek formal ontologi, yaitu hakikat seluruh realitas. Bagi pendekatan kualitatif, realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah telaahnya menjadi telaah monisme, paralisme, atau pluralisme. Yang selanjutnya itu ada jenis sudut pandang tentang hakikat kenyataan melalui ontologi. Nah, di sini itu ada dua. Yang pertama itu ada kuantitatif dan yang kedua itu ada kualitatif. Yang pertama, kuantitatif itu sama dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Lalu yang kedua, yang kualitatif itu dengan cara mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu. Seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Selanjutnya ada aliran-aliran pada filsafat. Yang aliran filsafat ini ada 5. Yang pertama itu ada aliran monoisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua, haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Yang kedua ada aliran dualisme. Nah, aliran itu berpendapat bahwa ternyata benda terdiri dari dua macam sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan roh, jasad dan spirit sumbernya. Yang ketiga itu ada aliran pluralisme. Aliran ini berpendapat bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan, yang dimana pluralisme ini bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Yang keempat ada aliran nihilisme. Nihilisme ini berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Yang kelima atau aliran yang terakhir ini adalah aliran agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi ataupun hakikat rohani. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nabela yang tadi telah menjelaskan terkait karakteristik dari ontologi, lalu juga sudut pandang dari hakikat kenyataan melalui ontologi, dan juga tadi aliran-aliran dalam filsafat. Nah, semoga kita dapat memahaminya apa yang tadi sudah dijelaskan oleh presentator yang kedua. Nah, selanjutnya itu kita bakal membahas tentang dasar ontologi ilmu. Nah, dasar ontologi ilmu ini bakal dijelaskan oleh presentator yang ketiga, yaitu Naila Izzatunisa. Kepada Naila, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar ontologi ilmu. Ilmu yaitu ilmu mempelajari berbagai gejala dan peristiwa yang menurut anggapannya mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan objek yang ditelahnya, maka ilmu dapat disebut sebagai pengetahuan empiris. Inilah yang merupakan salah satu ciri ilmu, yakni orientasi terhadap dunia empiris. Yang kedua itu ada asumsi. Untuk mendapatkan pengetahuan, ilmu membuat beberapa andaian atau asumsi mengenai objek-objek empiris. Asumsi ini diperlukan sebagai arah dan landasan bagi kegiatan penelaahan kita. Sebuah pengetahuan baru dianggap benar selama kita bisa menerima asumsi yang dikemukakannya. Lalu di sini juga ada kaidah asumsi. Asumsi harus relevan dengan tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Asumsi ini mendasari telahan ilmu
kita tidak akan pernah mendapatkan hal yang pasti mengenai suatu kejadian. Ilmu memberi pengetahuan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Keputusan didasari pada penafsiran kesimpulan ilmiah yang bersifat relatif. Selanjutnya, batas-batas penjelajahan ilmu. Secara ontologis, ilmu membatasi masalah yang dikajinya hanya pada masalah yang terdapat pada ruang jangkauan pengalaman manusia. Persoalan mengenai hari kemudian tidak akan kita tanyakan kepada ilmu, melainkan kepada agama. Selanjutnya, manfaat ontologi. Manfaat ontologi itu sini ada 4. Yang pertama, membantu untuk mengembangkan dan mengkritis sebagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Yang kedua, membantu memecahkan masalah pola relasi antara berbagai eksisten dan eksistensi. Yang ketiga, bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Selanjutnya 4. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris. Misalnya antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik, dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anas yang telah menjelaskan tadi terkait manfaat dari ontologi itu seperti apa. Lalu selanjutnya, alhamdulillah presentasi kita sudah akhir. Sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kita, yaitu ontologi ini kita membahas sesuatu yang ada, yang wujudnya ada gitu kalau ontologi. Lalu karakteristik dari ontologi ini tadi sudah dijelaskan bahwasanya ontologi adalah studi tentang arti yang ada dan berada. Lalu ontologi ini cabang filsafat yang mempelajari tata struktur realitas dalam arti seluas mungkin. Lalu juga ontologi ini mencoba melukis hakikat terakhir yang ada, yaitu satu atau absolut, bentuk abadi, sempurna, dan keberadaan segala sesuatu. Lalu ontologi juga karakteristiknya tentang status realitas, apakah nyata atau semu, apakah pikiran itu nyata atau sebagainya. Lalu tadi juga ada dasar ontologi ilmu, ada ilmu, asumsi, ada kaidah, ada peluang. Nah, lalu juga ada manfaat nih dari ontologi sendiri. Nah, ontologi sendiri itu membantu nih untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada, lalu membantu memecahkan masalah pola relasi antara berbagai eksistensi, lalu bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah baik itu sains hingga etika. Lalu ontologi ini juga pantas nih bagi orang-orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan juga berguna untuk studi ilmu empiris, misalnya ontologi, antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 mengenai tentang ontologi dalam Islam. Nah, saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.